Assalamualaikum semuanya. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin timbangan. Aku bakalan timbang tepung terigunya dulu ya teman-teman ya. Kalian bisa pakai cara aku ini atau dimasukin satu persatu. Tapi kalau aku tim cemplung kayak gini ya teman-teman ya. Jadi nimbang sekalian masukin gini. Ini tuh jadi lebih hemat wadah gitu loh. Tapi ya penting banget kalau pakai resep cemplung kayak gini kalian harus punya timbangan. Yang belum punya timbangan kalian bisa langsung aja check out di deskripsi. Ini udah 200 graman gitu ya teman-teman ya. Kalau kalian ngepasin ya tinggal dikurangin aja kayak gini untuk tepungnya. Tepung terigunya udah, lanjut aku bakal masukin tepung beras. Untuk tepung berasnya ini aku pakai 50 gram aja. Ini tuh fungsinya itu biar dia tuh kokoh teman-teman. Kalau dia tuh di skip dia tuh bakalan nanti pisang gorengnya bakalan letoy, tapi kalau kebanyakan juga nanti keras teman-teman. Jadi pemakaian tepung beras ini tuh harus benar-benar pas ya, jadi nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih. Ini juga aku timbang juga, kalian bisa perhatiin ya, lebih dikit nggak masalah ya teman-teman ya, tapi kalau memang lebih dikit bisa dikurangin kayak gini. Untuk tepungnya udah, lanjut timbangannya aku pinggirin. Aku bakalan tambahin garam 1 sendok teh, sama ini aku ada baking powder. Untuk baking powdernya aku pakai yang double acting, jadi aku cukup pakai seujung sendok teh aja ya teman-teman ya, atau seikhlasnya aja. Dan di sini biar pisangnya tuh wangi banget kalau digoreng, jangan di skip vanili. Untuk vanilinya aku pakai 1 bungkus. Dan di sini juga aku ada gula. Untuk gulanya aku pakai 3 sendok makan aja. Pokoknya untuk pisang goreng menurut aku yang paling penting itu garam ya teman-teman ya, biar rasanya tuh nggak terlalu manis banget gitu loh. Ini bagian tepung keringnya langsung aja kita aduk. Maksud aku bahan-bahan keringnya semuanya kita aduk sampai merata. Kalau tepung keringnya ini tuh udah tercampur rata kayak gini, lanjut kita masukin air. Untuk masukin airnya tergantung tepungnya ya teman-teman ya. Kadang tuh ada tepung yang butuh airnya tuh banyak, dan ada juga tepung yang butuh airnya sedikit gitu loh. Kayak tergantung sama kelembapan tepung. Jadi untuk airnya di sini aku nggak bisa ngasih takaran ya teman-teman ya. Kalian bisa masukinnya sedikit-sedikit sambil terus diaduk seperti yang aku punya, sampai teksturnya tuh bisa dibilang kental tapi enggak kental banget gitu loh teman-teman. Jadi pisang goreng kipas ini kalau kita buat agak kental, nanti tuh pisangnya gampang banget copotnya. Jadi aku saranin di sini untuk adonan pisangnya ini tuh buatnya agak encer sedikit ya teman-teman ya. Ini kalian bisa lihat sendiri, ini adonan tepung aku udah selesai. Kalau menurut teman-teman nanti pisangnya pas dimasukin, kalau udah dimasukin diangkatnya tuh udah lepas-lepas atau copot semua, itu tandanya adonannya tuh terlalu kental ya. Bisa ditambahin air secukupnya. Ini adonan aku tuh udah siap teman-teman. Kalau udah siap seperti ini, kalian bisa langsung aja pinggirin dulu, kita siapin pisang kipasnya. Kalau buat pemula seperti kita emang terlihat agak ribet teman-teman, agak susah. Tapi kalau udah pro ya, kalau udah keseharian, kalau kalian jualan gitu ya, setiap hari kan pasti ngegoreng pisang gitu, itu pasti lebih gampang lagi. Jadi kalau emang di sini aku kelihatannya belum bisa banget ya wajar ya teman-teman ya, karena aku nggak setiap hari buat pisang kipas ini. Tapi mungkin kalau kalian buatnya setiap hari bakalan lebih bagus kalau kalian pakai teknik seperti yang punya. Ini pisangnya aku buka dulu. Aku saranin untuk pisangnya kalian bisa pakai pisang kepok, pisang kayu juga boleh, dan direkomendasiin pisangnya tuh nggak terlalu kematangan seperti yang aku punya ya teman-teman ya. Pisang aku tuh terlalu matang, jadi nanti kalau digoreng tuh agak patah-patah gitu loh. Jadi kalau bisa pisangnya tuh jangan yang terlalu banyak seperti yang aku punya. Dan kalau udah selesai dikupasin gitu ya, ini beberapa aja aku ngupasin ya teman-teman. Kita langsung aja sisir-sisir, kita potong tipis-tipis. Di sini aku buat 5 bagian ya teman-teman ya. Ya caranya seperti ini aja. Please teman-teman, aku tuh pengennya, bukan pengen sih, aku tuh kalau megang buah kalau pakai tangan kosong itu agak sedikit geli. Jadi kenapa di sini aku pakai sarung tangan, alhasil jadinya kurang maksimal gitu loh. Jadi aku saranin banget kalau kalian nggak pro pakai sarung tangan, kalian bisa pakai tangan kosong. Kemarin aku nyoba pakai tangan kosong buat pisang kipas kayak gini tuh hasilnya jauh lebih bagus teman-teman. Tuh ya ini sih bagus ya, tapi menurut aku lebih bagus lagi kalau kita pakai tangan kosong buat
si pisang sisirnya ini. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya, disisir-sisir tipis aja, pelan-pelan aja. Kuncinya di sini pisaunya harus tajam biar si pisangnya tuh nggak hancur gitu loh teman-teman. Semakin tumpul pisaunya, semakin susah juga kita buat ngiris tipisnya. Jadi disaranin banget harus tajam ya. Pelan-pelan aja teman-teman, jangan sampai putus, jangan sampai putus nggak apa-apa sih, tapi ya kayak gini aja nih, udah berhenti di sini. Selanjutnya kita langsung aja sisir pelan-pelan atau kita kipasin pelan-pelan. Sorry, kita buka kayak gini ya karena kurang pro ya, bukan kesehariannya, jadi kayak gini aja udah bagus. Kalau emang udah seperti ini, kita langsung aja siap goreng. Jangan lupa pas kita sisir pisang, kita panasin minyak goreng juga ya teman-teman ya. Dan kalau minyak gorengnya udah panas, kita langsung aja masukin pisangnya ke dalam adonan seperti ini dan kita langsung aja siap goreng. Ingat teman-teman, kalau pisangnya ini diangkat agak susah, itu tandanya kurang air ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung aja tambahin air. Dan ini kalau pakai centong nggak bisa, kita harus pakai tangan kosong seperti ini buat ngangkatnya. Tuh pelan-pelan aja. Dan ini kayaknya adonan aku kekentalan, bisa ditambahin air sesuai keinginan kalian teman-teman. Tapi jangan juga sampai keenceran. Ini dipastiin pas kita masukin pisangnya ke dalam penggorengan kayak gini, minyaknya tuh harus bener-bener panas dan wajannya tuh dipastiin anti lengket ya teman-teman ya. Soalnya kalau nggak anti lengket, nanti pas dia dibalik dia nggak bisa ini teman-teman, malah hancur gitu loh, karena emang pisang ini tuh agak sedikit ringkih ya. Susah-susah gampang sih, butuh skill buat kita tuh bisa buat pisang kipas seperti ini. Jangan lupa ngegorengnya dibalik-balik. Ini kenapa aku gorengnya cuma satu aja teman-teman, pisangnya tuh gede banget. Kalau kita banyak-banyak ngegorengnya, bukannya malah jadi, malah hancur berantakan. Jadi kalau pengen hasilnya bagus terus sekali goreng juga banyak, kalian bisa pakai penggorengan yang gede. Tuh kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya, karena aku maksa masukin yang kedua karena dia tuh tempatnya nggak terlalu luas gitu, jadi dia hancur. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng. Untuk adonan yang tadi tuh cukup buat satu tandan atau satu sisir pisang ya teman-teman ya, tapi aku buatnya sebagian aja karena menurut aku ini tuh kalau dijadiin pisang sisir jadinya gede-gede gitu loh, jadi kayak cuman sebeberapa aja udah gede banget. Tuh kayak gini pisangnya teman-teman. Menurut kalian gimana? Udah mirip belum? Ini sebenarnya butuh skill aja, caranya udah bener, cuman karena aku nggak keseharian buat kayak gini jadi hasilnya kayak gini ya teman-teman ya. Pokoknya kalau diasah setiap hari pasti hasilnya bagus. Untuk rasanya sendiri ini tuh enak teman-teman, manis terus ada asinnya, jadi nggak enek gitu loh. Ada kan pisang manis yang enek karena emang nggak pakai garam. Jadi kalau kalian pengen buat pisang jangan di skip garam. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.